Terima kasih Anda masih bersama kami di Berita Satu Utama. Pemirsa, Wakil Menteri Ketenagakerjaan Afriansyah Nur menilai pemutusan hubungan kerja atau PHK menjadi fenomena yang tidak bisa dihindarkan. Namun pemirsa, dirinya memastikan bahwa pemerintah tidak tinggal diam dalam menyikapi masalah tersebut. Afriansyah menilai sistem ketenagakerjaan di Indonesia sejatinya sudah berjalan dengan baik. Namun pemirsa, PHK menjadi fenomena yang tidak terhindarkan sehingga pemerintah menyiapkan sejumlah upaya. Afriansyah mengungkapkan Kemenaker telah menyiapkan pelatihan bagi masyarakat yang hendak melakukan reskilling. Pihaknya menyediakan slot pelatihan hingga hampir sekitar 50.000 orang pada 2026. Afriansyah juga menegaskan PHK mestinya dilakukan sesuai dengan prosedur dan juga regulasi yang berlaku di Indonesia. Nantinya pemirsa, pemerintah bakal senantiasa memastikan agar hak-hak para pekerja yang terkena PHK tetap diperhatikan. Saya melihat bahwa sistem ketenagakerjaan kita ini sudah berjalan dengan baik. Memang PHK ini tidak bisa dihindarkan. Perusahaan tidak akan melakukan PHK kalau memang tidak terpaksa betul. Jadi kami menjaga iklim ini dengan sebaik-baiknya. Caranya bagaimana? Dari kementerian sendiri, Mas, kita sudah menyiapkan untuk pelatihan kalau mereka mau melakukan reskilling, ya, atau mereka mau melakukan pelatihan-pelatihan yang kita siapkan. Pemirsa, Menteri Keuangan Purbayayudi Sadewa menilai meningkatnya jumlah pemutusan hubungan kerja atau PHK di tengah pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 5,61% pada kuartal 1 2026 merupakan dinamika yang wajar dalam perekonomian yang kompetitif. Purbaya mengatakan setiap fase pertumbuhan ekonomi selalu diwarnai dengan perusahaan yang tutup maupun perusahaan yang baru berdiri. Ekonomi Indonesia tumbuh 5,61% secara tahunan pada triwulan 1 2026 setelah pemerintah menggelontorkan berbagai stimulus. Namun pertumbuhan tersebut belum mampu menghentikan tren pemutusan hubungan kerja atau PHK yang terus meningkat sejak tahun 2023. Data Kementerian Ketenagakerjaan menunjukkan jumlah pekerja yang terkena PHK naik dari 64.855 orang pada tahun 2023 menjadi 77.965 orang pada 2024. Angkanya kembali meningkat menjadi 88.519 pekerja sepanjang tahun 2025. Bahkan Kemenaker juga mencatat sebanyak 32.389 buruh terkena pemutusan hubungan kerja pada semester 1 tahun ini. Kemenaker juga mencatat angka PHK terbanyak berada di Provinsi Jawa Barat mencapai 6.727 orang atau setara 20,77% dari seluruh jumlah PHK tercatat sepanjang Januari hingga Juni 2026. Di tengah tren tersebut, Menteri Keuangan Purbayayudi Sadewa mengatakan pemerintah terus memberikan stimulus agar ekonomi tumbuh lebih cepat. Pertumbuhan yang lebih tinggi diharapkan memperbanyak perusahaan dan lapangan kerja baru. Menurut Purbaya, pertumbuhan yang lambat dapat membuat sejumlah perusahaan tutup dan melakukan PHK lebih besar dibandingkan perusahaan baru yang muncul. Jadi kalau ekonomi tumbuh lambat, nanti itu banyak yang terjadi tuh, pemecatan-pemecatan dibanding perusahaan-perusahaan baru. Purbaya menilai angka PHK tidak dapat dibaca sendiri. Jumlah pekerja yang kehilangan pekerja harus dibandingkan dengan jumlah lapangan kerja serta perusahaan baru yang tercipta. Jadi Anda jangan lihat yang exit aja, karena di ekonomi yang lagi tumbuh pun ada perusahaan bangkrut. Jadi mesti dilihat yang tercipta seperti apa lapangan kerjanya. Namun Purbaya tidak menyampaikan data jumlah perusahaan dan lapangan kerja yang baru tercipta tersebut. Tanpa data tersebut, klaim bahwa penciptaan pekerjaan lebih besar dibandingkan PHK belum dapat diukur secara terbuka. Kabar duka kembali menghantam sektor industri. PT Samun Busana Indonesia di Jepara, Jawa Tengah menjadi salah satu perusahaan yang terpaksa melakukan PHK terhadap ratusan karyawannya. Pihak manajemen pun memastikan menghentikan seluruh operasional pabriknya mulai 1 Agustus 2026. Penutupan dilakukan setelah perusahaan mengalami kerugian secara terus-menerus sejak pandemi COVID-19. Akibat penutupan tersebut, sekitar 680 karyawan akan mengakhiri masa kerja pada 31 Juli 2026 yang menjadi hari terakhir sebelum perusahaan resmi berhenti beroperasi.
Mereka nanti akan kami berikan pesangon, penghargaan masa kerja, sisa cuti tahunan yang belum diambil ya. Itu nanti akan kita bayarkan di tanggal 31 Juli di hari terakhir mereka bekerja. Penutupan PT Samun Busana Indonesia menambah daftar perusahaan di sektor padat karya yang menghentikan operasional di tengah tekanan industri tekstil dan garmen. Kondisi ini juga menjadi tantangan bagi pemerintah Kabupaten Jepara dalam menjaga stabilitas lapangan kerja dan menyerap kembali ratusan tenaga kerja yang terdampak PHK. Adi Nugraha, Ahmad Ihsan, Tim Liputan, Berita 1. Pemirsa, di tengah maraknya ancaman PHK, bagaimana perlindungan pekerja seharusnya dilakukan? Kita akan bahas bersama dengan narasumber yang sudah bergabung bersama dengan kami melalui sambungan virtual. Sudah ada Pak Timbul Siregar selaku pengamat ketenagakerjaan dan juga Prof. Anwar Sanusi selaku Kepala Badan Perencanaan dan juga Pengembangan Ketenagakerjaan Kementerian Ketenagakerjaan. Selamat malam, Bapak-Bapak. Selamat malam, Mbak. Selamat malam, Prof. Baik, terima kasih sudah bergabung di Berita Satu Utama. Saya ingin ke Prof. Anwar. Prof. Anwar, ini sebelumnya pemerintah juga menyatakan begitu ya bahwa pertumbuhan ekonomi juga tengah tumbuh begitu pada saat ini. Tapi saya ingin tahu terlebih dahulu sebagai awalan sebetulnya seberapa banyak data terbaru yang saat ini sudah dimiliki pemerintah begitu ya terkait dengan karyawan yang terkena gelombang PHK hingga per Juli 2026 ini, Pak Anwar. Ya. Jadi begini Mbak, terkait dengan data ketenagakerjaan, kita memiliki satu platform yang dikenal dengan satu data ketenagakerjaan, yang di situ kita menyampaikan berbagai informasi, termasuk diantaranya adalah data PHK yang kita rilis setiap awal bulan ya. Sehingga kalau seandainya kita ingin melihat sampai sampai bulan Juli, itu nanti akan kita lihat tanggal 1 Agustus. Sehingga tadi ada informasi yang menyangkut misalnya perusahaan PT Salmon yang ada di Jepara ya. Mungkin nanti ini akan masuk di dalam data kami di bulan Agustus 2026. Namun demikian kalau perlu kami sampaikan kalau data per Juni ya per Juli ya, yang itu datanya ada sampai bulan Juni. Ini adalah 32.389 orang. Dan memang tadi sudah disampaikan kira-kira sektor-sektor apa saja yang paling besar, kemudian diikuti juga wilayah, dan juga mungkin juga ada informasi terkait dengan gender dan lain sebagainya. Itu sebagai bagian tentunya menjadi pertimbangan kita, terutama terkait dengan langkah-langkah apa yang kita laksanakan untuk kita memitigasi terkait dengan dampak PHK tersebut. Oke, Pak Anwar, ini menarik kalau dari data yang Anda sampaikan tadi, begitu ini saya catat ada 32.389 begitu ya per Juni, artinya per Juli ini masih belum terdata karena tadi Anda sampaikan juga per awal bulan. Sementara kalau kita compare begitu ya dengan pernyataan dari Pak Purbaya, ekonomi kita juga tengah naik ini 5,61%. Sebetulnya apa yang terjadi di tengah kenaikan ataupun pertumbuhan ekonomi Indonesia, tapi PHK pun tampaknya ini naik tajam, Pak Anwar? Ya, jadi begini ya, artinya pertumbuhan ekonomi ini kan dikontribusikan oleh berbagai aktivitas ya, baik aktivitas konsumsi rumah tangga ataupun pemerintah ya. Jadi terkait dengan tadi ekonomi yang tumbuh, alhamdulillah ya masih dalam kisaran cukup bagus 5,2% ini. Ini kan masih mengindikasikan ada potensi-potensi atau ada aktivitas-aktivitas yang memberikan kesempatan untuk di lapangan pekerjaan. Dan kami terkait dengan bidang-bidang apa saja, ini kami sebetulnya punya data dan kita sedang melakukan terus verifikasi sektor-sektor yang tumbuh tersebut karena memang sumber data yang kita gunakan salah satunya adalah dari wajib lapor ketenagakerjaan perusahaan. Inilah nanti Mbak yang memang bisa kita sampaikan, termasuk juga program-program yang didorong oleh pemerintah yang ini memiliki efek terkait dengan penciptaan lapangan pekerjaan seperti hilirisasi, kemudian juga terkait juga sebetulnya MBG ya, dan juga program koperasi Desa Merah Putih. Oke, saya ingin ke Pak Timbul. Pak Timbul, bagaimana tanggapan Anda terkait dengan fenomena PHK di tengah pertumbuhan ekonomi kita saat ini? Lantas upaya yang perlu dilakukan segera oleh pemerintah terkait dengan insentif juga yang seharusnya diberikan begitu seperti apa, Pak Timbul? Ya, terima kasih. Jadi memang
mengacu pada pasal 151 Undang-Undang 6 tahun 2023 dan juga itu ada di Undang-Undang 13. Jadi pekerja, pengusaha, pemerintah harus berusaha menghindari terjadinya PHK. Jadi harus dilakukan, jangan pasrah bahwa itu menjadi keniscayaan. Enggak begitu. Kita harus melihat kondisi makroekonomi kita, ya suku bunga 5,75 kan artinya biaya bunga perusahaan akan semakin tinggi. Rupiah melemah, mengimpor bahan baku akan semakin mahal. Kemudian bagaimana dengan harga energi dan sebagainya yang memang menekan angka produk atau menekan produksi perusahaan yang memang tentunya ini harus dihindari dan harus ada upaya. Pemerintah sudah punya Satgas PHK. Satgas PHK itu bicara dari sisi hulu dan dari sisi hilir. Nanti kita bicara terkait dengan korban PHK. Nah, sekarang dari sisi hulu dulu. Harusnya misalnya Sampon ini ada masalah apa sampai harus melakukan PHK? Apakah karena bahan baku dari luar susah, karena rupiah melemah, apakah karena pembiayaan suku bunga yang meningkat, apakah memang karena biaya produksi yang lainnya dan sebagainya? Harus diintervensi sehingga bisa dihindari terjadinya PHK. Nah, ini kan juga yang menjadi bagian dari bagaimana kita harus mempertahankan industri padat karya. Kalau kita melihat tren di 2026 semester 1, ya 1,44 juta lapangan kerja dibuka, itu kan banyak ke arah teknologi, ke arah padat modal. Yang memang, itu yang formalnya, ya seperti data center. Data center itu 11,3% itu. Nah ini kan artinya, kita akan kehilangan momen untuk memiliki industri padat karya. Industri padat teknologi itu sedikit tenaga kerjanya. Nah seperti Samuan ini kan tenaga kerja nih, padat karya. Harus berusaha dipertahankan. Jadi kalau menurut saya, Satgas PHK itu harus berusaha bagaimana mengamanatkan, menjalankan amanat pasal 151 Undang-Undang 6 tahun 2023 dengan berbagai instrumen. Misalnya terkait dengan bagaimana suku bunga diintervensi, bagaimana rupiah, bagaimana dengan harga energi, supaya produksi tetap beroperasi berjalan. Ya ini kan bisa kita lihat ya di Juni 2026, indeks manufaktur, PMI manufaktur kita, Purchasing Manager Index manufaktur kita kan 46,9, artinya di bawah 50, itu kontraksi. Itu melakukan proses pelemahan yang identik dengan apa? PHK. Nah, diintervensi dong harus pemerintah, supaya padat karya kita itu bisa eksis. Sementara yang akan masuk ini padat modal teknologi yang artinya industri dengan pekerja dengan sangat mungkin 5, 10 orang, 11, 20. Yang kita harapkan yang padat karya seperti itu. Jadi memang harus ada intervensi, tidak menyerah seperti yang disampaikan oleh Pak Wamenaker, oleh Pak Menkeu, bahwa kondisi kita memang mengancam produksi proses produksi berjalan dengan baik. Kira-kira gitu. Baik, Prof. Ini perlu ada intervensi tampaknya dari pemerintah. Selain saya tadi menangkap begitu ya, kalau dari Pak Timbul juga sebetulnya ingin kemudian agar pemerintah pun mempertahankan begitu perusahaan-perusahaan agar tidak serta-merta kolaps begitu saja atau give up dan menyerah begitu saja. Kita tetap perlu mempertahankan dari sisi padat karyanya. Tapi jika kita berbicara terkait dengan hak-hak dari korban yang sudah dikenakan PHK, sebetulnya stimulus apa yang kemudian juga akan digelontorkan begitu oleh pemerintah dan juga perlu dipastikan bahwa itu tercatat, Prof. Anwar? Ya, jadi pertama gini ya, tadi saya sedikit menangkap ya dari Pak Timbul tadi, Satgas PHK ya salah satunya tadi adalah melakukan tadi deteksi terkait dengan hal-hal yang memang memicu dari PHK itu terjadi. Saya sangat setuju ya, artinya di situ memang merupakan sebuah indikator yang memang akan terus dilakukan pemantauan, sehingga dengan kita mengetahui dengan misalnya early warning tadi ya, deteksi dini, tentunya ini akan membuat kita tahu bahwa itu kalau bisa kita cegah, ya kita cegah. Dan tentunya tadi berbagai hal, salah satunya tadi yang Mbak Anissa tanyakan, ya ini menyangkut apa yang sudah dilakukan pemerintah. Kami terkait dengan masalah kebijakan pemerintah, ini tidak lepas dari yang namanya insentif ya, paket insentif ekonomi yang kemarin sudah disampaikan.
kita akan mengetahui ada jumlah yang cukup besar, yakni 26,34 triliun. Itu merupakan stimulus yang dari bagian upaya pemerintah untuk mempertahankan daya beli masyarakat. Ini kan macam-macam ya komponennya, Mbak, ya, mulai dari sekitar 2,4 untuk stimulus transportasi. Kemudian juga kalau terkait dengan Kemnaker saat ini kita adalah digunakan dua hal. Yang satu adalah untuk program pemagangan nasional bagi lulusan perguruan tinggi yang fresh graduate, Pak Timbul, ya Bapak-Bapak sekalian. Ini sangat penting karena mereka ini adalah angkatan kerja muda kita yang dalam hal ini banyak sekali dikritik mereka itu kurang dari sisi keterampilan pengalamannya. Makanya mereka perlu diberikan kesempatan untuk magang selama 6 bulan. Kemudian yang kedua adalah kita lakukan adalah pelatihan vokasi secara nasional. Ada 270.000 yang itu kita alokasikan untuk pelatihan vokasi dan 50.000 menyasar adalah kepada program PHK. Tadi yang disampaikan kalau PHK itu terjadi, apa yang kita lakukan? Tentunya yang kita lakukan adalah mereka diberikan kesempatan untuk masuk di dalam pasar kerja, dengan tentunya kita terus memperbaiki sistem informasi pasar kerja kita. Kita coba untuk mencari berbagai potensi-potensi lowongan pekerjaan. Yang kedua adalah kita kalau misalnya ada terkait dengan lowongan pekerjaan, tentunya ada informasi kompetensi kalian apa yang diperlukan, maka di situ kita tawarkan adalah yang tadi disebut dengan reskilling. Ataupun mungkin skilling itu. Baik, Pak Timbul, bagaimana tanggapan Anda? Menurut Anda tidakkah cukup hal tersebut atau masih ada yang perlu dikritisi? Ya, jadi memang dalam regulasi kita bagi korban PHK itu kan mendapatkan beberapa hak ya. Pertama atas kompensasi PHK. Nah itu tergantung alasannya. Ada efisiensi, ada karena merger, ada karena kesalahan ringan dan sebagainya. Kompensasi PHK terdiri dari pesangon, penghargaan masa kerja, dan penggantian hak. Itu harus dijamin tuh oleh pemerintah supaya bisa diberikan. Yang kedua, mendapatkan jaminan kehilangan pekerjaan. Nah, saya menghimbau supaya kalaupun PHK jangan mengundurkan diri. Ya, ini terjadi nih di sebuah perusahaan TikTok kemarin yang memang menaik isu tentang PHK, tapi diarahkan kepada mengundurkan diri. Kalau mengundurkan diri tidak dapat jaminan kehilangan pekerjaan. Nah, yang ketiga itu nanti dapat sesuai pasal 27 Perpres 59/2024 perlindungan jaminan sosial kesehatan selama 6 bulan beserta dengan keluarga. Kemudian dapat JHT, jaminan hari tua. Ya, JKP itu ada uang tunai 60% kali maksimal 5 juta, kalau di DKI bisa sampai 3 juta dapatnya, maksimal 6 bulan, pelatihan dan informasi pasar kerja. Baik. Dan kemudian juga kan, bagaimana dengan hak-haknya yang kita dorong supaya didapat sehingga dia punya kemampuan untuk bertahan, untuk bekerja baru seperti itu. Oke, baik Pak Timbul dan juga Pak Anwar, ini menarik sekali sebetulnya. Harus didukung oleh pemerintah. Tentu, hal tersebut perlu dukungan dari pemerintah. Pak Timbul dan Pak Anwar, pembahasan kita sangat menarik sekali, sayangnya waktu kita sangat terbatas. Pak Timbul dan Pak Anwar, terima kasih atas pandangan dan juga informasi yang sudah dibagikan setidaknya di Berita Satu Utama. Salam sehat selalu, Prof. Anwar dan juga Pak Timbul. Selamat malam. Terima kasih Prof. Anwar, terima kasih Pak. Terima kasih Pak Nisa. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.